asuhnya. Tertinggal 2 gol dan ini dia kick off babak kedua. Persisam Samarinda tim tamu menghadapi Persiba Balikpapan dalam derby Borneo. Babak pertama menampilkan dan menyuguhkan sebuah partai yang begitu mempesona, di mana tercipta 4 gol dengan permainan yang sangat menarik di atas lapangan. Kita harapkan hal serupa terjadi di babak kedua, di mana kedua tim silih berganti tentunya jual serangan. Dibuang tadi bola Akbar Rashid, Arifki Eka Putra, Fajar Legian. Cepat kali ini serangan Persisam Samarinda dari sisi sebelah kanan pertahanan Persiba Balikpapan. Dwi Joko di sana menutup pergerakan dari Fajar. Heading Supriyadi. Datang kembali El Loco Gonzalez kerjasama dengan Yongki Aribowo. Sedikit lebih sentral kali ini Yongki. Supriyono coba memberikan supply. Jerry Karpe dapat diblok tadi oleh Made Wirawan. Terganggu tampaknya Made Wirawan. Dan menarik juga melihat Yongki Aribowo yang terlihat agak bermain lebih di tengah. Dan sekilas di sekitar 1 menit pertandingan ini saya melihat bagaimana Christian Gonzalez difungsikan sebagai pemain yang bergerak bebas. Karena posisinya tidak lagi menggantung di depan tapi agak sedikit ke dalam. Dan saya rasa ini adalah posisi yang tepat untuk menarik pemain-pemain Persiba Balikpapan untuk mengamatinya. Karena dia adalah pemain yang sangat berbahaya dan ini akan memberi ruang lebih banyak pada Jerry Karpe yang tadi babak pertama habis-habisan di marking. Dengan minimnya daya kreasi dan pasukan bola dari lini tengah bagi Persisam Samarinda dengan tidak hadirnya Ebol atau Eka Ramdhani, membuat El Loco Gonzalez harus sedikit berubah peran dan sebuah pelanggaran tadi Fajar Legian terhadap Isdiantono nampaknya pemain yang baru masuk melakukan sebuah pelanggaran tadi terhadap Shohei Matsunaga. Tayangan ulang pelanggaran yang dilakukan oleh Isdiantono tadi. Lagi-lagi sebuah sorongan kita lihat dengan kaki didorong mencoba menghalangi bola, tapi kejadian seperti ini entah mengapa sangat sering terjadi di Indonesia. Jika kita menyaksikan liga-liga lain di Asia atau bahkan mungkin di dunia, kita jarang sekali melihat kejadian seperti ini. Di liga kita praktis bisa 3 sampai 5 kali terjadi dalam satu pertandingan. Dan mengingatkan kita akan kerasnya liga-liga di Amerika Latin mungkin Cup, di Argentina maupun di Brazil. Diharapkan oleh Persiba Fans Club tidak ada masalah terhadap Shohei Matsunaga dan acungan jempol dari Visio. Tanda Matsunaga bisa kembali melanjutkan pertandingan. Masih cukup berimbang di babak kedua ini. Kedua tim coba membangun serangan dan kali ini sebuah set piece. Luke Wanazoa berduel dengan Aldo Barreto, Asri Akbar nampaknya. Flick on header tadi. Tidak bisa mengelabui Supriyono. Tembakan jarak jauh coba dilepaskan tadi oleh Supriyadi. Harus bekerja ekstra keras Supriyadi. Membaca setiap pergerakan dari Yongki dan juga El Loco Gonzalez. Jerry Karpe. Rahmat Latif kali ini. Shielding yang baik tadi diperagakan oleh Dwi Joko. Bola dihadapi oleh Rahmat Latif, pemain yang cukup produktif bagi Persiba Balikpapan dari lini pertahanan. Sudah menciptakan 2 gol sepanjang musim kali ini dan sebuah upaya tembakan langsung tadi dilepaskan oleh Saiful Lewenusa. Tendangan yang sebenarnya cukup baik namun dilakukan dalam posisi yang kurang sempurna. Dia seperti setengah langkah terlalu maju, terlalu dekat dengan bola. Memantul tepat di depan hadapan Usman Pribadi tadi. Upaya dari Saiful Lewenusa, mantan punggawa Persisam Samarinda. Yongki Aribowo. Belum terlalu terlihat kecepatan dari Yongki pada malam hari ini. Dapat diambil tadi penguasaan bola Yongki oleh Asri Akbar. Bekerja tanpa lelah, Asri Akbar menyapu setiap lini lapangan. Christian Gonzalez. Masih Christian Gonzalez. Tembakan jarak jauh dari El Loco tadi. Belum menyulitkan Made Wirawan. Tapi jika kita melihat bagaimana dia menjaga bola, ball keepingnya sulit untuk diganggu oleh pemain-pemain lawan. Masalahnya tendangannya bukan hanya melenceng, tapi juga tidak keras.
dengar sendiri Persiba fans club mulai menyanyikan chant atau mars mengajak timnya untuk harus menang malam ini. 3 poin adalah harga mati bagi Persiba Balikpapan tampil di hadapan fans mereka sendiri. Karena saat mereka dikejar 2-2 tadi, kedudukan kembali imbang, kembali lagi ke 0 dan peluang mereka keunggulan 2 gol tadi seperti menguap. Saiful Lewenusa, Ahmad Sembiring Usman. Cukup bersabar Asri Akbar kali ini datang membantu. Kenji ada Chihara, Supriyadi. Sebuah bola umpan chop tadi yang tidak sempurna dari Supriyadi mencari pergerakan dari Saiful Lewenusa. Wingback yang cukup aktif membantu setiap serangan Persiba Balikpapan. Dalam posisi offside nampaknya tadi. Masih 2 sama ketat keadaan derby Borneo. Jerry Karpe memenangkan duel udara kembali. Memberikan umpan yang lagi-lagi tidak bisa dimanfaatkan oleh Yongki. Peluang sama tadi. Ahmad Sembiring lagi-lagi salah umpan. Baik sekali pergerakan dari Asri Akbar yang dikawal ketat oleh 2 pemain Arifki Eka Putra. Winger eksplosif yang dimiliki oleh Persisam Samarinda, Arifki Eka Putra yang juga pernah memperkuat Bontang FC. Supriyadi. Halo tadi bola oleh Luke Owanazoa. Pelanggaran terjadi. Kontak antara Arifki dengan Dwi Joko. Ketika musim 2011-2012 akan dimulai, Persisam adalah salah satu tim yang dianggap kandidat kuat untuk menjadi juara. Persisam, Mitra Kukar adalah 2 tim yang melakukan pembelian cukup besar. Beberapa pemain bintang mereka beli. Namun sejauh ini kedua tim dari Kalimantan Timur itu masih belum menunjukkan kinerja yang sangat baik dan nyatanya 3 besar masih dipegang oleh tim-tim yang memang sudah mapan, Sriwijaya atau Persipura. Lepaskan sebuah umpan tadi Supriyadi. Menuju kotak penalti dari Usman Pribadi dapat dihalau oleh Luke Owanazoa. Sebuah upaya melalui set piece tadi. Joko Sidik pemain yang secara mengejutkan dipilih masuk menjadi starter menggantikan Fandi Mohtar. Pemain yang biasanya mengisi posisi dari Joko Sidik tentunya. Ya, padahal Fandi Mohtar pernah bermain di tim nasional senior. Ya. Pernah juga salah satu lulusan dari tim muda di Belanda dulu bersama Ahmad Bustomi, Zulkifli Syukur, dan Bobby Satria dan lain-lain. Tampaknya beberapa pertandingan yang telah dijalani oleh Persisam membuat pelatih Daniel Rukito ingin mencoba pemain lain untuk mencari alternatif pengganti dari Fandi Mohtar. Dan kontak di udara tadi antara Rahmat Latif dengan Usman Pribadi tidak bisa dihindarkan. Dan dilihat sebagai sebuah pelanggaran oleh wasit Setiono. Masih tergeletak nampaknya Usman Pribadi. Persisam Samarinda adalah tim yang diberi julukan pesut Mahakam. Dan konon kabarnya binatang hewan pesut ini hanya tinggal 20 jenis dan semuanya hanya ada di Sungai Mahakam. Hewan langka yang sudah mulai sulit didapati di tempat asalnya. Ini pada supporter mereka yang datang di jarak sekitar 115 km. Mungkin jika di Pulau Kalimantan mereka harus menjalani perjalanan sekitar 2-3 jam. Ada hal menarik sebenarnya bagi Persisam Samarinda ketika masih bernama Putra Samarinda dulu. Mereka pernah diperkuat oleh Roger Milla dan kemudian Mahove Marcel. 2 orang yang pernah menjadi pemain tim nasional Kamerun di Piala Dunia. Iya.
Kembali sebuah serangan coba dibangun oleh Persiba Balikpapan tadi. Dipotong oleh Luke Wanazawa. Fajar Legian langsung membuang bola ke depan. Gagal tadi. Dihalau bola. Upaya. Oh, tackling yang sangat keras. Dan sangat berbahaya dilakukan oleh Iqbal Samad tadi. Beruntung nampaknya hanya kartu kuning diberikan oleh wasit Setiono tadi. Ya, kalau ini pelanggaran yang sangat berat. Sangat keras maksudnya. Nampaknya sama sekali tidak ingin mengambil bola tadi. Dan justru hanya ingin melakukan sebuah sabetan yang sangat keras tadi terhadap Yongki nampaknya. Ini adalah sebuah gambaran yang kita lihat. Dalam tayangan ulang sangat memalukan apa yang dilakukan oleh Iqbal Samad. Luar biasa. Ini sebetulnya kejadian yang sangat tidak sportif, melakukan tackle dari belakang, dan saya mungkin harus meralat kata tackle barusan. Karena ini adalah sebuah tendangan langsung pada kaki dan Iqbal Samad layak diberi kartu merah. Namun nampaknya wasit berpikir lain. Seakan kehilangan akal tadi Iqbal Samad lakukan sebuah tackling ataupun saya pikir sebuah kegiatan atau kelakuan yang sudah tidak pantas dilakukan di lapangan. Ya, betul sekali, dan ini sebetulnya adalah gambaran umum dari sepak bola kita. Kita lihat lagi dalam tayangan ulang semakin parah. Dalam tayangan ulang terlihat tadi di mana kaki dari Yongki pun mengunci. Sangat tidak pantas dilakukan sesama pemain profesional dari belakang. Pelanggaran yang sangat keras dan ini jelas saja berisiko menghabiskan karir Yongki. Salah satu pemain yang masih sering keluar masuk tim nasional. Sebuah tackling yang sangat memalukan dilakukan oleh Iqbal Samad dan kita harus mengutuk hal-hal seperti ini tentunya. Sebuah heading tadi dituju adalah Jerry Carpe dari El Loco Gonzalez. Menarik untuk melihat posisi dari wasit Setiono sebenarnya. Dan juga linesman yang sebenarnya nampaknya melihat dengan jelas apa yang terjadi tadi. Sangat disayangkan tidak diberikan straight red card atas kejadian memalukan tadi yang dilakukan oleh Iqbal Samad. Kadang sulit juga untuk menghakimi bahwa wasit berpihak atau bagaimanapun, tapi saya lebih sepakat bahwa memang wasit kita punya kecenderungan berada di posisi yang tidak menguntungkan. Tidak menguntungkan bagi dirinya untuk menghakimi pertandingan dengan cara yang lebih sempurna. Uang bagi Astri Akbar tadi dan sebuah challenge yang juga cukup keras dilakukan oleh Isdiantono nampaknya. Dan inilah apabila melepas sebuah pelanggaran keras dan hal-hal atau benturan-benturan dan friksi antar pemain akan dengan mudah terjadi dan Setiono harusnya mengambil keputusan yang lebih tegas lagi. Kita lihat kali ini Isdiantono yang masuk. Ya, betul sekali, dalam pertandingan sepak bola ataupun pertandingan olahraga apapun yang sifatnya fisik, sepak bola ataupun bola basket misalnya, benturan badan adalah hal yang sangat lumrah terjadi, dan tapi hal ini sangat tipis sekali dengan pelanggaran keras seperti tadi misalnya, dan dibutuhkan wasit yang mampu tegas dan kalau perlu mengeluarkan 3-4 kartu merah sekalipun agar pertandingan bisa berjalan sebagaimana mestinya dan ada di koridor permainan olahraga yang memang kita semua ingin saksikan. Dan sebuah set piece akan dilakukan oleh Persiba Balikpapan. Shohei Matsunaga kirimkan sebuah umpan yang sangat berbahaya lagi. Sebuah kemelur di depan gawang. Gagal dimanfaatkan tadi oleh Aldo Barreto. Dan sebuah tembakan Astri Akbar. Masih melenceng jauh dari gawang Usman Pribadi. Umpan yang sangat terukur tadi mencari kepala dari Aldo Barreto. Sayang tembakan rebound dari Astri Akbar. Sangat jauh dari sasaran kita lihat. Kondisi berdiri yang tidak sempurna dari Astri Akbar tadi. Tidak bisa mengarahkan bola ke gawang Usman Pribadi. Reaksi dari bench yang masih tegang tentunya. Kita lihat salah satu ofisial yang sudah dengan penuh semangat berdiri, yakin akan terjadi gol, sehingga kesal dan kecewa memukul atap bench dari timnya. Bersamanya lagi-lagi tanpa henti dan juga dukungan dari supporter tuan rumah Persiba Fans Club. Menarik sekali ini Persiba Fans Club membawa bendera Belanda walaupun tidak ada satupun pemain Persiba yang berkewarganegaraan Belanda. Masih cukup tegang keadaan di lapangan tentunya. Ketika Persiba Balikpapan menyia-nyiakan keunggulan 2 gol mereka. Memasuki menit ke-60, Pusamania masih bernyanyi dan Persisam Samarinda sudah memiliki beberapa kesempatan untuk menjebol gawang dari Made Wirawan. Jerry Carpe.
Kembali melepaskan diri dengan baik tadi Jerry Carpe. Eloko Gonzalez coba melewati Iqbal Samad. Shohei Matsunaga. Gagal tadi dikuasai oleh Aldo Barreto. Luke Owanazoa. Yongki nampaknya sudah bisa kembali ke lapangan permainan. Yang kita masih beruntung, masih bisa melihat Yongki kembali ke dalam lapangan. Dan artinya pemain yang potensial ini yang kemarin ada di tim U23 di SEA Games masih ada kemungkinan kembali bermain di tim nasional. Karena kejadian tadi, insiden tadi bagi saya sangat tidak bisa ditolerir. Dan itu resiko yang sangat besar apa yang terjadi jika kemudian dia cedera. Dan hal ini sudah menimpa pemain-pemain seperti Boaz Solosa ataupun pemain lainnya dulu pernah Emilio Sergei yang sampai kemudian kehilangan ketajamannya. Iya, betul. Gagal tadi upaya dari Dwi Joko untuk melakukan sebuah crossing dari posisi yang sebenarnya cukup baik tadi. Dapat diblok oleh pertahanan Persisam Samarinda. Semakin panas, semakin menarik derby Kalimantan Timur ini. Ya, sangat panas, bahkan saya mendengar beberapa supporter dari Samania menyatakan nazar berpuasa di hari Senin nanti jika timnya bisa menang. Sebuah pertandingan yang sangat penting memang bagi mereka, bagi publik sepak bola di Kalimantan Timur. Betul sekali. Pertaruhan harga diri tentunya untuk menentukan siapa tim terbaik, dan ada tim ketiga juga yang sudah hadir untuk menyaingi mereka, Mitra Kukar, yang juga tak ingin kalah dalam perebutan posisi prestisius sebagai tim dari Kalimantan terbaik. Sebuah protes tadi dari Asri Akbar, menganggap sentuhan terakhir dilakukan tadi oleh pemain Persisam Samarinda. Bola justru menjadi keuntungan bagi Persisam Samarinda. Supriyono kali ini nampaknya melakukan lemparan ke dalam. Gagal tadi sebuah upaya dari Yongki Aribowo. Saiful Lewanusa kepada duetnya, kompatriotnya Ahmad Sembiring Usman. Kenji Adechihara, flick on header yang gagal tadi. Kembali Ahmad Sembiring Usman. Tidak kenal lelah membangun serangan bagi Persiba. Terpotong tadi di kaki Fajar Legian lagi-lagi. Umpan cepat dari Fajar Legian. Jerry Carpe berhasil mencuri bola tadi. Beruntung touch-nya kurang sempurna sehingga lebih dekat kepada Made Wirawan. Ya, terpeleset ya tampaknya karena lapangan licin, selain kehilangan keseimbangan karena diganggu saat berlari. Kembali berduel Fajar Legian dengan Aldo Barreto. Arifki Eka Putra coba memanfaatkan kecepatan yang dimilikinya tadi. Berikan umpan kepada Jerry Carpe. Kawal ketat oleh Rahmat Latif. Oh, sangat cerdik tadi pergerakan Jerry Carpe. Crossing menuju kotak penalti tadi, sayang sekali. Keluar dengan cepat Made Wirawan. Shohei Matsunaga berduel dengan Akbar Rashid, meminta pelanggaran tadi Matsunaga. Penting bagi Persisam untuk bisa memenangkan pertandingan ini selain menjaga rekor mereka untuk terus unggul pada derby Kalimantan Timur melawan Persiba. Ini sekaligus adalah kado ulang tahun bagi kota Samarinda ke-344 dan mungkin kita juga harus mengucapkan selamat. Selamat juga bagi kota Samarinda, dan hampir saja tadi masih beruntung, masih tetap selamat gawang dari Usman Pribadi dari upaya tembakan jarak jauh. Siapa lagi kalau bukan Asri Akbar. Pemain yang berulang kali melepaskan tendangan dari jarak jauh, bahkan ini saya rasa terlalu jauh. Terinspirasi tendangan Beckham saya rasa. Melihat sedikit saja pergerakan dari Usman Pribadi tadi yang keluar meninggalkan gawangnya. Mencoba mencuri gol bagi Persiba Balikpapan. Masih tetap 2-2, tensi pertandingan semakin meningkat. Kedua tim justru sekarang berhati-hati, tidak ingin kecolongan lagi. Memasuki menit ke-65, waktu-waktu yang sangat krusial. True pass terukur, sayang sekali. Pembacaan yang sempurna tadi dari Joko Sidik. Variasi serangan dari lini tengah Persiba Balikpapan nampak sedikit terbaca. Umpan langsung tadi Asri Akbar yang dituju. Dibuang oleh Akbar Rashid.
Supriyadi memotong bola, kembali dibuang Luke Owanazowa. Turun kembali ke bawah Eloko Gonzalez. Luar biasa kinerja dari Eloko, pemandangan yang tidak terlalu sering kita lihat. Eloko Gonzalez membantu pertahanan, Cuk. Ya, kita lihat ada di mana-mana Eloko berada Luar di biasa. mana-mana. Berada di sisi kanan, tadi kita melihat dia ada di sisi kiri pertahanan. Kita juga pernah melihat dia di jantung pertahanan. Dan ini adalah suatu aksi yang sangat luar biasa dari Christian Gonzalez, pemain yang memang saya rasa salah satu pemain yang sangat penting bagi Persisam Samarinda dan juga penting bagi tim nasional Indonesia. Pemain yang dibutuhkan oleh tim nasional kita jika bertanding melawan siapapun. Dibayang-bayangi tadi pergerakan Jerry Karpe oleh Rahmat Latif. Ahmad Sembiring pendek saja kepada rekannya Matsunaga Shohei, diawasi dengan ketat oleh Fajar Legian. Kerja keras tampaknya menjadi kunci bagi anak asuh Danilo Rukito di lini tengah dengan tidak adanya Eka dan juga Fagundes dan Lopicic. Kesatuan mereka sebagai sebuah unit menjadi ujian ketika menghadapi tekanan demi tekanan dari Persiba Balikpapan. Mereka berupaya untuk keluar dan menguasai bola, kita lihat. Arifki Eka Putra harus dilanggar tadi oleh Dwi Joko. Saya rasa kita berdua sepakat bahwa ini pertandingan yang sangat menarik. Pertandingan sudah berjalan selama 66 menit dan kita merasa waktu berjalan sangat cepat karena kita terus melihat aksi-aksi dari kedua tim walaupun kemudian terganggu oleh tackle brutal tadi. Lagi-lagi dukungan bagi Antv dari para penggemar sepak bola di Balikpapan. Yongki Aribowo coba melibatkan Akbar Rashid tadi dalam upayanya untuk membangun serangan bagi Persisam Samarinda yang kembali terputus. Saiful Lewanusa, Matsunaga Shohei dapat kembali dihalau Fajar Legian. Luar biasa penampilan Fajar Legian di babak kedua ini, Cuk. Kita dengar sayup-sayup sebuah lagu yang sangat populer di Indonesia yang diambil dari supporter tim nasional Chile ataupun klub-klub di sana. Yongki Aribowo, outlet pass yang begitu cepat tadi mencari pergerakan Eloko. Sayang sekali. Offside Eloko. Ini dia ancaman yang harus sangat diperhatikan oleh Persiba Balikpapan. Oh, cukup tipis tadi keputusan wasit. Pemain yang terus mencari ruang dan kita lihat di babak kedua bermain lebih liar, dibebaskan posisinya. Ya. Sehingga menyulitkan pemain-pemain Persiba untuk mengontrolnya, menjaganya. Saiful melewati Yongki, sebuah upaya crossing tadi terlalu jauh nampaknya bagi Dwi Joko. Masih dapat dikuasai oleh Dwi Joko dan possession masih dikuasai oleh Persiba Balikpapan. Kenji Adachihara tidak terlihat terlalu sentral perannya pada malam hari ini. Kembali Dwi Joko. Keputusan penting nampaknya bagi Setiono. Pelanggaran dilakukan terhadap Isdiantono oleh Dwi Joko. Ada hadangan tadi dari Dwi Joko, salah satu pemain Persiba Balikpapan yang tampil begitu dominan. Bekerja ekstra keras bagi Haryadi. Reaksi dari Danilo Rukito. Ya, tempo seperti ini Cup nampaknya menjadi keuntungan bagi Persisam Samarinda dalam upaya mereka untuk mencuri poin. Ya. Persiba seakan tidak berkembang permainannya di babak kedua ini. Ya, ada hal yang sangat berbeda kita lihat antara babak pertama dan babak kedua. Tampaknya pemain-pemain Persisam terlihat lebih leluasa bermain, lebih lepas dan lebih berada di banyak lini. Ini kita bisa melihat dalam frame televisi ini, kita bisa melihat bagaimana pemain-pemain Persisam selalu memenuhi layar. Ini menunjukkan bahwa mereka selalu berada dalam posisi yang tidak jauh dari bola. Sebaliknya di babak pertama tadi, pemain-pemain Persisam seperti hilang. Kita bisa melihat hanya 2 pemain, 3 pemain. Dan itu adalah sebuah indikasi bahwa pemain-pemain ini berada jauh dari bola sehingga menyulitkan kawan-kawannya untuk memberikan umpan. Masih mencoba membuka gembok yang diperagakan oleh Persisam Samarinda, para pemain Persiba. Perlahan-lahan merangkai serangan.
melalui kaki Saiful dan juga Matsunaga Sohe. Kembali pada Saiful, sebuah umpan tarik tadi dibuang oleh Isdiantono. Upaya dari Saiful Lewanusa, miss header Luke Owanazoa jatuh ke kaki Matsunaga Sohe. Aldo Barreto ditutup tadi, tembakan langsung yang jauh melenceng tadi. Kalau terburu-buru kita lihat ini adalah sebuah tunjuk bagaimana pemain-pemain Persiba tampak mulai kehilangan percaya dirinya untuk bisa kembali masuk dalam kotak penalti, sehingga melepaskan tembakan-tembakan dari luar kotak penalti walaupun dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, dalam jarak yang sangat tidak menguntungkan. Akbar Rashid kuasai bola bagi Persisam Samarinda. Ya, sepertinya pemain-pemain Persiba sudah mulai mengendor staminanya dan sangat sulit memang untuk bisa bermain. Baik sekali Cup, Aldo Barreto coba melewati Luke Owanazoa dan jelas pelanggaran tadi terjadi di ujung kotak penalti. Cukup beruntung tadi Luke Owanazoa. Sedikit lagi Aldo Barreto sudah memasuki kotak penalti dari Persisam Samarinda. Diambil tadi dengan sangat keras. Kita lihat Aldo Barreto kita lihat sebuah adu badan yang tampaknya Owanazoa tidak terima pada keputusan wasit, karena ia juga kita lihat ditubruk dengan sangat keras. Tapi memang inilah bagian dari pertandingan sepak bola. Betul bagaimana seorang pemain, apalagi Aldo Barreto, dikenal sebagai pemain yang sangat pintar. Beberapa orang mengatakannya licik, tapi saya lebih sepakat untuk mengatakan pintar karena Wayne Rooney juga melakukan hal yang sama. Dan sebuah duel memang harus terjadi tadi antara Luke Owanazoa dan juga Aldo Barreto. Challenge yang sangat berimbang di antara keduanya. Shohei Matsunaga mencoba mencuri tadi dengan sebuah sepakan cepat tadi. Akbar Rashid coba keluar dari daerah pertahanan Persisam Samarinda, dapat dipotong oleh Dwi Joko. Kembali masuk ke kotak penalti, sebuah tembakan yang masih dapat diblok. Luar biasa tadi. Sebuah blocking yang sangat penting dan sangat krusial. Kesempatan yang mendadak diterima tadi hampir saja menjadi gol. Sepersekian detik saja. Kesempatan bagi Shohei Matsunaga ketika sudah ingin melepaskan tembakan, blok yang begitu luar biasa. Sebuah tackling yang sangat sempurna mengarah langsung ke bola. Kalau saya tidak salah Joko Sidik nampaknya Cup. Ya. Sebuah tackling yang memang harus dilakukan karena pada pertandingan sepak bola kaki lawan harus berada di depan kaki lawannya karena bola memang ada di depan bukan di belakang. Sangat penting untuk menjaga keadaan menjadi tetap 2-2 tadi. Selamat gawang dari Usman Pribadi. Hampir saja harus diterjang oleh sepakan keras dari Shohei Matsunaga. Ini dia, sang pahlawan Joko Sidik. Tidak salah nampaknya Daniel Rukito mempercayai posisi vital di lini pertahanan kepada Joko Sidik. Ahmad sendiri mengisi kotak penalti, kawal ketat Fajar Legian. Kesempatan Persiba Balikpapan. Tidak bisa dimanfaatkan tadi. Iqbal sangat jauh ke depan bersama Dwi Joko. Sebuah resiko yang harus diambil Persiba Balikpapan dalam upaya mereka untuk memenangkan pertandingan. Ekspansi para pemain belakang sudah mulai masuk ke daerah pertahanan Persisam Samarinda. Ya, ini adalah bagian dari menit-menit terakhir di sepak bola kita, di liga kita secara umum. 20 menit terakhir adalah bagian dari menit-menit terakhir, mengingat secara umum pemain kita tidak memiliki fisik seprima pemain-pemain di banyak liga di dunia. Sehingga kehilangan sedikit saja konsentrasi di 20 menit ini akan membuat gol tercipta. Mereka bisa dengan mudah melakukan blunder. Dan inilah biasanya yang ditunggu oleh salah satu dari kedua tim. Betul sekali. Mencari kesalahan dari lawan. Rahmat Latif tadi. Oh, kembali Usman Pribadi. Ciri khasnya sebagai sweeper. Asri Akbar, sedikit ruang bagi Asri Akbar untuk beroperasi tadi. Coba lepaskan umpan yang masih dapat dipotong Eloko Gonzalez kepada Fajar Legian. Yang kali ini kita lihat bertindak sebagai jangkar. Mengirim bola, membagi bola. Sebuah keadaan yang tentunya tidak diinginkan oleh Eloko, namun untuk kemajuan timnya dan juga daya juang timnya, dia berkorban, berperan sebagai posisi yang tidak biasa dia kuasai. Ya, kita selalu melihat Christian Gonzalez di layar televisi kita, sementara pemain-pemain lain sering berada di luar. Karena Christian Gonzalez selalu berada di hampir di mana saja setiap sudut.
belum kehabisan stamina di usianya yang sudah ke-36, dan bagi saya ini membuktikan pada publik sepak bola Indonesia bahwa sebetulnya usia bukan masalah. Karena Kit kayak Bagam tahun ini pun sudah berusia 41 tahun dan mereka masih mampu bermain di level tertinggi liga kita. Lempar ke dalam oleh Saiful Lewanusa. Kerjasama dengan Matsunaga Sohe. Ahmad Semiring. Square pass Asri Akbar. Mencoba mencari ruang Asri Akbar. Melebar Dwi Joko. Begitu ketat man-to-man marking yang diperagakan oleh Persisam Samarinda ketika hampir memasuki kotak penalti. Kita lihat. Masih cukup sulit bagi Persiba Balikpapan mencari celah. Lemparan yang tidak sempurna tadi. Handball nampaknya dan wasit merubah keputusan dari linesman tadi. Yang melihat handsball terakhir dilakukan oleh pemain Persiba Balikpapan. Tayangan ulang akan memberikan jawabannya dan Kenji nampaknya keputusan yang benar dari wasit Setiono kali ini. Jerry Karpe kembali memenangi duel udara. Under pressure Saiful oleh Yongki Ariwibowo. Fajar Legian kembali melepaskan dari pertahanan Persiba Balikpapan. Umpan dengan kaki luar tadi. Arifki Eka Putra melibatkan Akbar Rashid, kapten tim Persisam Samarinda. Kembali sebuah umpan langsung. El Loco yang dituju, masih El Loco Gonzalez di kotak penalti. El Loco. Tembakan yang masih dapat diblok tadi oleh Supriyadi. Kesalahan dari pemain belakang Persiba hampir saja kembali berakibat fatal. Tekanan dari Arifki Eka Putra terhadap Dwi Joko tadi. Supriyadi cepat membawa bola menuju daerah pertahanan Persisam Samarinda. Hampir lepas dari kendalinya tadi. Tidak ada support dari rekannya, harus melewati Fajar Legian. Dan itu pun dia lakukan. Supriyadi crossing. Aldo Barreto baik sekali. Kenji. Oh, Asri Akbar nampaknya yang melepaskan tembakan langsung tadi. Dan Usman Pribadi hampir saja. Usman Pribadi sempat kehilangan bola. Iya. Saja ada 3 lapis pemain bertahan, Persis berada di belakangnya. Cukup cermat tadi umpan yang coba dikirimkan oleh Supriyadi menuju daerah sentral tadi. Tipuan yang sangat apik dummy dari Aldo Barreto. Beruntung Isdiantono dapat memblok tembakan dari Asri Akbar. Dan entah apa yang dipikirkan oleh Usman Pribadi keluar dari sarangnya tadi. Ya, terlalu jauh padahal bola berada cukup jauh. Beberapa meter dari gawang. Masih ada 2 temannya yang saya yakin bisa melindungi bola. Memasuki 12 menit terakhir di waktu normal. Persiba Balikpapan masih tertahan. Sebuah upaya tembakan langsung. Sayang sekali. Dilepaskan tadi oleh Rahmat Latif. Untuk kali pertama Rahmat Latif terbebas tadi dan melepaskan sebuah percobaan dari jarak yang cukup jauh. Asisten pelatih Henry masih mencoba memutar otak. Nampaknya menanyakan keadaan Yongki. Flick on header, Fajar Legian dipotong tadi oleh Ahmad Semiring yang tanpa lelah. Yongki kembali. Pelanggaran Yongki terhadap Supriyadi. Shohei Matsunaga belum bisa memberikan efek positif terhadap Persiba Balikpapan di babak yang kedua ini. Luke Owanazoa kembali kepada Shohei Matsunaga. Saiful. Umpan Asri Akbar. Kenji ada Chihara. Tembakan jarak jauh yang biasanya menjadi salah satu senjata rahasia dari Kenji ada Chihara. Kali ini upayanya masih belum maksimal. Tendangan dilakukan dari posisi yang sebetulnya kurang menguntungkan. Memang sulit kita lihat pemain Persiba untuk bisa melepaskan tembakan dengan cara yang sempurna karena para pemain Persisam di babak kedua ini mampu melakukan pressing dan saya lihat mereka masih berada di level fisik yang cukup oke ketimbang pemain-pemain Persiba yang terlihat sudah mulai menurun.
Dan kondisi mental juga nampaknya menjadi masalah para pemain Persiba Balikpapan ketika kehilangan keunggulan 2 gol mereka, seolah mereka tidak bisa bangkit. Ya, betul sekali karena mereka berada dalam titik yakin akan bisa memenangkan pertandingan. 2 gol yang sangat baik, beberapa peluang, koordinasi lini pertahanan yang mampu mereka buat porak-poranda. Tapi kemudian terkejar 2 gol, sehingga tampaknya secara mental pemain Persiba seperti agak terganggu oleh pertandingan ini. Iya. Praktis visi permainan dan daya kreativitas lini tengah mereka langsung menjadi minimal ketika gol balasan dari Jerry Carpe tadi bersarang di gawang Made Wirawan. Dan upaya dari Yongki Aribowo tadi melewati kawalan dari Supriyadi. Oh, hampir saja tanggung tadi umpan dari Supriyadi. Fajar Legian kali ini. Ada salah seorang pemain yang mengalami gangguan nampaknya. Joko Sidik yang harus mengalami kram sepertinya. Ya, Joko Sidik ini adalah salah satu putra daerah Samarinda. Anak asli Samarinda yang memperkuat tim kebanggaan kota Samarinda, sehingga saya rasa ini adalah salah satu alasan mengapa ia terus terlihat bermain begitu ngotot. Dan pemilihan yang begitu jeli nampaknya dilakukan oleh Daniel Rikito untuk melakukan sebuah perjudian, memasang Joko Sidik ketimbang Fandi Mohtar yang nampaknya sekarang justru baru mau diturunkan. Pemain yang biasanya mengisi posisi starting line up bagi Persisam Samarinda. Secara mengejutkan di drop oleh Daniel Rikito menghadapi derby Borneo kali ini. Pemain bernomor punggung 7 nampaknya Arifki Eka Putra yang ditarik oleh Daniel Rikito. Di 8 menit terakhir Persisam Samarinda berupaya untuk mengamankan posisi 2-2 nampaknya. Fandi Mohtar yang memiliki kemampuan bertahan yang cukup baik. Pemain yang bisa berposisi sebagai back kanan, back kiri, back tengah, dan juga gelandang bertahan. Yang juga pada musim lalu beberapa kali membuat gol-gol penting bagi Persisam Samarinda. Terutama 4 golnya di akhir-akhir musim yang benar-benar melejitkan namanya bagi tim Pesut Mahakam. Pemain yang juga besar di Arema. Bola fair play oleh Supriyadi diberikan kepada Luke Owanazowa dan kembali bisa membangun serangan melalui kaki Isdiantono. Jerry Carpe. Pada Eloko Gonzalez tadi, kembali Jerry Carpe yang dituju, dapat dibuang tadi bola oleh Rahmat. Heading Yongki Aribowo. Masih terjadi duel yang menarik di lini tengah, di mana Ahmad Sembiring bahu-membahu dengan Asri Akbar, berhadapan dengan Fajar Legian dan juga Akbar Rashid. Duet yang sebenarnya saling kenal, terutama bagi seorang Ahmad Sembiring yang musim lalu juga masih memperkuat Persisam Samarinda. Iqbal Samad yang masih beruntung berada di lapangan karena tidak diganjar kartu merah tadi. Eloko Gonzalez pendek kepada Yongki. Masih mencoba mencari celah Eloko. Oh, sergapan cukup keras tadi dari Ahmad Sembiring terhadap rekan atau mantan rekan setimnya. Dwi Joko nampaknya digantikan oleh Harry. Lebih kepada penyegaran tentunya Dwi Joko yang sudah tampil begitu luar biasa tanpa lelah bagi tim Persiba. Harry Susilo dimasukkan. Ya, menit-menit akhir selalu dibutuhkan pemain-pemain baru untuk masuk. Selain sebagai penyegaran juga sebagai pemain baru yang biasanya tidak mampu terantisipasi dengan baik oleh pemain-pemain lawan. Karena masuk pemain baru biasanya ada perubahan pola, perubahan cara main, perubahan bagaimana siapa pemain yang menjadi target man atau strategi-strategi lainnya. Serangan kembali coba dibangun oleh Asri Akbar. Pelanggaran tadi Luke Owanazowa terhadap Shohei Matsunaga. Tanpa kompromi melihat ancaman yang coba dibangun tadi oleh Shohei Matsunaga. Langsung dijatuhkan oleh Luke Owanazowa.
Halauan yang dilihat sebagai pelanggaran oleh wasit Setiono. Jarak yang cukup ideal untuk memberikan pressure terhadap penjaga gawang Usman Pribadi yang tidak tampil seperti biasanya. Banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan kecil yang berakibat fatal bagi Persisam Samarinda tentunya. Saiful Lewanusa mengeksekusi tembakan bebas. Gagal kembali dapat dihalau tadi. Asri Akbar kirimkan sebuah umpan kembali ke kotak penalti. Aldo Barreto terlepas kali ini. Shohei Matsunaga. Gol Persiba Balikpapan. Merubah kedudukan menjadi 3-2. Spektakuler kerjasama antara Aldo dan juga Shohei Matsunaga. Sebuah kesalahan dibuat oleh pemain-pemain Persisam Samarinda. Kita lihat di menit-menit akhir, di menit 85. Iya. Dan memang secara umum menit-menit akhir, menit-menit awal adalah saat-saat sangat kritis baik kedua tim ketika pertandingan baru dimulai. Masih mencari pola, menjalankan pola dengan benar, atau menit-menit akhir saat konsentrasi sudah mulai memudar karena fisik atau kendala lainnya. Dan kita lihat Shohei Matsunaga, pemain yang pernah bermain di klub J2, di reserve tim J2, Ya. Ehime, mampu mencetak gol ketiga bagi timnya. Oh, apakah Shohei dan juga Kenji dalam keadaan offside, Cup? Dalam tayangan ulang, jelas terlihat ketika bola didada oleh Aldo Barreto, posisi dari Shohei Matsunaga dan juga Kenji dalam keadaan offside. Tentunya ini sebuah kerugian bagi Persisam apabila memang benar offside tadi posisi dari Shohei Matsunaga. Tayangan ulang nampaknya membenarkan betul sekali dugaan kita. Ya, kita lihat dari sudut tadi kita dapat tayangan ulang dari sudut perspektif Usman Pribadi. Kita melihat bagaimana Shohei Matsunaga berada jauh lebih dekat kepada kiper ketimbang ketimbang lawan-lawannya. Dan saya rasa ini adalah sebuah keputusan yang lagi-lagi kurang bijak dari wasit. Ya. Mungkin harus diralat, bukan keputusan kurang bijak, tapi wasit tidak melihat dengan sempurna. Betul sekali. Sebaliknya asisten wasit atau hakim garis harus tenang nampaknya Jerry Carpe. Menghadapi tekanan dari penonton, tidak boleh dia membalas perlakuan dari supporter. Tentunya pemain Jerry Carpe harus menjaga perilakunya di lapangan, harus hati-hati. Ya, betul. Walaupun timnya dalam keadaan mungkin sedikit dirugikan tadi, namun Ya, tentunya tim harus diberikan respons yang positif. Kita lihat. Ya, ini dia jelas dalam posisi offside nampaknya. Tapi kita bisa melihat di sini bagaimana Posisi linesman berada di garis Aldo Barreto. Dia tidak mengikuti pergerakan dari pemain lain seperti Shohei Matsunaga. Jadi saya merasa bahwa linesman justru memperhatikan Aldo Barreto. Padahal dia harus memperhatikan seluruh pemain yang sedang bergerak. Dan jika tadi kita melihat di mana wasit berada tertutup oleh sekitar 2-3 pemain lain. Ya. Dan ini adalah sebuah hal yang cukup fatal. Untung saja tidak terjadi apapun. Pemain-pemain Persisam tidak melakukan protes yang berlebihan, namun kini mereka berada dalam bawah tekanan. Dan tadi kita lihat bagaimana Jerry tersulut emosinya karena mulai dilempari oleh para pemain, supporter Persiba, hal yang sangat tidak bisa ditolerir. Sepak bola memiliki etika dalam menyaksikan pertandingannya. Mengganggu pemain dalam artian fisik, bersentuhan adalah hal yang sangat tidak bisa diterima. Melakukan intimidasi secara kata-kata, makian, saya rasa masih adalah hal yang sangat wajar. Kecuali makian-makian rasis. Dan saya rasa klub supporter Persiba Balikpapan FC harus mampu mengevaluasi diri sehingga di lain kali hal-hal seperti ini tidak terjadi. Pelemparan ke dalam lapangan adalah dalam peraturan FIFA adalah sebuah intimidasi fisik yang bisa membuat pertandingan dihentikan dan kemenangan dibatalkan. Iya, dan ini dia pergantian pemain di menit-menit akhir oleh Persiba untuk lebih pada mengamankan lini pertahanan. Tomislav Labudovic dan lagi-lagi dalam tayangan ulang semakin jelas terlihat. Itu dia posisi di mana kedua pemain dalam posisi offside. Ya, ada dua pemain yang berada dalam posisi offside, namun hakim garis tidak segaris dengan mereka, itu dia tidak masalahnya. dalam jalur yang sama. Betul. Saya merasa tayangan tadi, ulangan tadi sampai 3 kali kita lihat adalah jawaban dari Antv ketika banyak publik yang berkata bahwa tayangan ISL tidak dilengkapi oleh tayangan offside. Saya rasa hari ini kita sudah melihat 3 kali ulangan dan kita melihat faktanya. Dan ini jelas bisa menjadi pembelajaran bagi para wasit. Video tape yang dimiliki oleh Antv untuk memperbaiki tentunya kualitas mereka. Ya, betul. Dan drama derby Kalimantan Timur memang non-stop memberikan sebuah percobaan dari jarak jauh tadi Asri Akbar.
benar-benar membuahkan suatu tontonan yang begitu menarik dan sangat dramatis hingga menit akhir. Kita lihat gol yang tercipta juga hampir memasuki menit-menit akhir pertandingan. Derby yang penuh cerita, derby yang penuh drama, derby yang sangat keras dan juga sangat fair untuk dinikmati di rumah. Aldo Barreto coba mainkan possession football. Saiful Lewanusa mencari pergerakan kali ini dari Kenji Adachihara. Sebuah usaha dari Kenji. Menuju pergerakan Asri Akbar tadi. Asri Akbar, kita lihat bagaimana sebetulnya pemain-pemain Persija Balikpapan sudah mulai kehabisan stamina, namun mereka sungguh bersemangat. Keunggulan 1 gol ini harus mereka manfaatkan. Ini adalah kemenangan kedua dalam 8 kali pertemuan dan harus mereka manfaatkan. Memenangkan derby Kalimantan Timur, pertandingan yang sangat bergengsi, pertandingan yang selalu sangat rentan gesekan di luar lapangan. Bahkan beberapa orang merasa bahwa akan terjadi gesekan di luar karena berulang kali supporter dari Balikpapan melontarkan ejekan-ejekan kepada Persisam Samarinda. Dan saya rasa sangat penting bagi Persib untuk menang. Dan kita lihat komitmen yang luar biasa ditunjukkan oleh kedua belah supporter. Aksi damai di lapangan dari Persiba Fans Club yang menyambut dengan luar biasa Pusamania. Semakin menambah menarik tentunya tontonan derby Kalimantan Timur. Sebuah kehormatan bagi Antv untuk bisa menyiarkannya secara langsung. Masih berusaha para pemain Persisam Samarinda. Kenji tadi gagal bersama dengan Asri Akbar. Peluang terakhir mungkin bagi Persisam Samarinda. Coba melesakkan sebuah umpan menuju kedua pemain depan mereka, Yongki dan juga Eloko. Dikuasai tadi oleh Tomislav Labudavic. Eki Nur Hakim nampaknya dimasukkan, dan ini pergantian yang sangat penting. Ini adalah bagian strategi yang juga sering dijalankan oleh Alex Ferguson. Mengulur waktu, tapi ini sangat sah sekali dilakukan. Ini bagian dari strategi permainan sepak bola. Setidaknya ada waktu dari 20 sampai 50 detik yang terbuang ketika pergantian pemain. Pergantian terakhir Kenji Adachihara yang tampil sebenarnya tidak pada performa terbaiknya, namun memberikan sebuah assist tadi yang cukup brilian kepada Aldo Barreto. Eki Nur Hakim salah satu pahlawan pencetak gol bagi Persiba, kemenangan mereka pada musim lalu di stadion yang sama dengan skor 2-0. Catatan indah kembali nampaknya akan ditorehkan Persiba Balikpapan dengan mengalahkan tim tetangganya Persisam Samarinda. Keras tadi Fajar Legian dengan Asri Akbar. Detik-detik akhir dari derby Borneo. Dan mitra sepak bola berakhir sudah. Derby yang penuh gengsi dan syarat akan aksi dimenangkan oleh tim tuan rumah Persiba Balikpapan dengan skor 3-2. Begitu dramatis dan sangat luar biasa. Tentunya kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.